Pemirsa, kelompok pemerhati HAM memprotes rencana Presiden Donald Trump untuk menjadikan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba sebagai tempat penahanan para migran. Meski tempat itu sebelumnya juga pernah memproses para migran, kelompok advokasi mendesak transparansi dan meminta solusi lebih menyeluruh. Selengkapnya ikuti laporan tim VOA. Penjara di pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk Guantanamo, Kuba, tengah disiapkan untuk menahan sekitar 30.000 migran oleh pemerintahan Donald Trump. Could increase, yes. What would be the maximum? It depends, but countries that won't take back their criminals that they sent into us, they sent them to us. They put them into the caravans and they came in. As sure as you're standing there, they were sent by those countries. Then they're going to be met very harshly with sanctions, etc. Penjara ini lebih dikenal sebagai tempat menahan tersangka teroris pasca serangan 11 September 2001. Tersangka perencana peledakan bom Bali pada 2002 Hambali termasuk di antara belasan tersangka teroris yang masih berada di sana menunggu proses hukum selanjutnya. We're leaning forward on supporting the President's directive to make sure that we have a location for violent criminal illegals as they are deported out of the country. Menurut kelompok advokasi HAM, penahanan migran dalam waktu singkat menunggu deportasi adalah langkah lazim dan sah. Namun di Guantanamo Bay, potensi pelanggaran HAM lebih tinggi, khususnya jika negara asal menolak kepulangan mereka. Essentially, the Trump administration is saying that they want to put thousands, perhaps tens of thousands of people into a black hole where they will be, out of sight, out of mind. And hold them there indefinitely. And that's certainly not a solution that's humane and one that, is going to be extremely costly, both in financial terms but in human terms as well. Bill Frelick menyebut pengalaman Australia dengan penahanan di Pulau Nauru dan Manus sebagai contoh mahalnya penahanan migran di lepas pantai. Sebelum menjadi tahanan tersangka teroris, pangkalan Angkatan Laut Amerika di Guantanamo Bay, Kuba sejak tahun 1980-an juga menjadi tempat pemrosesan migran. Tempat ini memproses puluhan ribu migran saat pemerintahan Ronald Reagan hingga Bill Clinton, lalu kurang dari 100 migran saat pemerintahan Joe Biden. Menurut kelompok advokasi pengungsi yang ingin dilakukan pemerintahan Trump, berbeda dari sebelumnya. Karena dulu Guantanamo hanya memproses migran yang berupaya masuk dari jalur laut. But we're talking about detaining for the first time tens of thousands of people from within the United States, presumably for immigration violations, at Guantanamo Bay. That has never been done before. Menurut kelompok advokasi HAM, Guantanamo Bay tak bisa menjadi tempat penahanan tanpa batas akhir, dan tujuan akhir tetap adalah pemulangan semua migran sambil memastikan mereka tak menghadapi persekusi di negara asal. Can't be solved by simply holding people indefinitely, forever. You need some prospect that someone can be returned to their home country, and it's just not justified to keep holding a person without any alternative. Pentagon mengatakan sejumlah anggota militer Amerika telah tiba di pangkalan Angkatan Laut Guantanamo Bay untuk bergabung dengan anggota yang sudah ada. Dan saat ini ada lebih dari 150 anggota militer yang mendukung operasi di pangkalan tersebut. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.